Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Hanifah, juru bicara dari kelompok 3. Di video kali ini kita memasuki chapter 2 atau bab 2 yang akan membahas tentang kurikulum, silabus, dan lesson plan atau rencana pembelajaran. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang berarti berlari cepat atau berlari tergesa-gesa. Hasibuan 1979. Dalam bahasa Inggris, kurikulum berarti sekumpulan rencana pembelajaran. Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut manhaj, yang berarti jalan yang dilalui manusia dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum berarti sekumpulan mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan atau sekumpulan mata pelajaran yang dianggap memiliki keahlian khusus. Rogers dalam Sutardi 2010 menyatakan bahwa kurikulum adalah semua aktivitas yang dilakukan siswa di bawah bimbingan sekolah. Ini mencakup tidak hanya apa yang dipelajari siswa, tetapi juga cara mereka mempelajarinya, serta bagaimana guru mendukung proses belajar mereka, menggunakan bahan pendukung apa, gaya dan metode penilaian apa, dan dalam fasilitas seperti apa. Oke, dari berbagai pengertian kurikulum yang telah disebutkan, kita bisa memahami bahwa kurikulum adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh semua orang di sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf administrasi, dan terutama para guru, yang bekerja sama untuk membangkitkan semangat siswa dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum di Indonesia adalah tujuan umum yang luas bagi negara kita untuk membangun akhlak mulia peserta didik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum ini juga mencerminkan kecenderungan politik dan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai kegiatan belajar. Tujuannya adalah agar mereka bisa memperoleh kompetensi, keterampilan, dan sikap yang baik di dalam maupun di luar sekolah. Dengan begitu, peserta didik dapat diterima di masyarakat dan siap menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi negara di masa depan. Kurikulum yang disusun oleh pemerintah sangat penting untuk mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk akhlak baik bagi para peserta didik. Ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam bentuk teknologi akan berdampak pada perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengembangkan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya ada definisi silabus. Silabus itu adalah penjelasan yang lebih mendetail dan praktis tentang elemen-elemen pengajaran dan pembelajaran. Ini mengubah filosofi kurikulum menjadi serangkaian langkah terencana yang membantu mencapai tujuan yang lebih spesifik di setiap tingkat. Jadi, silabus bisa dibilang sebagai rincian kurikulum yang mencakup materi utama, kegiatan belajar, dan pengembangan penilaian. Yalden 1997 menyatakan bahwa silabus adalah rencana untuk setiap bagian dari kurikulum tanpa mencakup elemen evaluasi dari kurikulum itu sendiri. Jadi, silabus itu dibuat oleh sekelompok guru berdasarkan kurikulum untuk menetapkan tujuan setiap pelajaran yang mencakup alokasi waktu, konten yang meliputi unsur-unsur bahasa dan materi pembelajaran, kompetensi inti serta kompetensi dasar, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh siswa. Berdasarkan penjelasan di atas, silabus perlu diterjemahkan dari kurikulum oleh guru yang memiliki rencana kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah. Di slide berikutnya ada rencana pelajaran berdasarkan definisi. Menurut standar proses yang diungkapkan oleh Sutardi pada 2010, rencana pembelajaran adalah penjabaran dari silabus yang membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Rencana pembelajaran ini dibuat untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Rencana pembelajaran mencakup nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, kompetensi isi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau skenario pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, alokasi waktu, dan evaluasi hasil pembelajaran. Karena pelajaran harian dibuat oleh guru untuk membantu pembelajaran di kelas selama 1 atau 2 pertemuan. Detailnya bisa berbeda-beda dan tergantung pada mata pelajaran yang dibahas
serta kebutuhan siswa. Rencana pelajaran ini juga berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam mengelola kelas untuk pelajaran tertentu yang menjadi sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat dipelajari siswa dalam 1 atau 2 sesi. Di slide berikutnya ada perbedaan antara kurikulum dan silabus. Kurikulum ini adalah istilah yang paling umum yang menggambarkan kerangka kerja keseluruhan dari sebuah program pendidikan. Kurikulum menjelaskan tujuan umum, konten, dan pengalaman belajar yang harus dialami siswa di tingkat pendidikan tertentu atau dalam program tertentu. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang menyeluruh. Sedangkan silabus ini adalah dokumen yang lebih rinci, yang menjelaskan konten dan persyaratan dari kursus tertentu dalam kurikulum. Dokumen ini memberikan gambaran tentang topik, tujuan pembelajaran, penilaian, dan harapan untuk kursus tersebut. Sedangkan rencana pelajaran ini adalah tingkat yang paling mendetail dan terperinci yang menjelaskan berbagai kegiatan, metode, dan sumber daya khusus yang akan digunakan oleh guru untuk menyampaikan satu pelajaran. Rencana pelajaran ini berfokus pada penerapan silabus harian dengan membagi konten menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola. Kita memasuki slide selanjutnya, ada model dan pengalaman belajar. Model rencana pembelajaran. Berdasarkan kurikulum 2013 dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, guru mencatat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan atau sasaran pembelajaran, mata pelajaran atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, dan penilaian. Lalu di sebelah kanan slide terdapat 5 prinsip umum yang dapat digunakan untuk menentukan pengalaman belajar. Yaitu yang pertama untuk meraih tujuan. Siswa perlu melakukan hal-hal yang bisa membantu mereka mencapainya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran seharusnya membuat siswa merasa senang, karena rasa senang itu akan memotivasi mereka untuk belajar lebih banyak. Yang ketiga, pengalaman belajar disesuaikan dengan tingkat siswa. Yang keempat, untuk mencapai tujuan itu, guru perlu mengajar siswanya dengan berbagai pengalaman belajar, karena siswa bisa merasa bosan jika guru hanya menggunakan satu jenis pengalaman belajar. Yang terakhir yaitu pengalaman belajar yang serupa bisa dimanfaatkan untuk meraih tujuan yang berbeda. Jika diibaratkan dalam sebuah perjalanan, kurikulum adalah peta perjalanan, silabus adalah rencana rute perjalanan, dan lesson plan atau rencana pembelajaran adalah daftar aktivitas yang akan dilakukan setiap hari selama perjalanan. Seperti itu. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.